Uh, saya luar biasa senang boleh berada di sini melayani firman Tuhan. Terima kasih Pastor Robert, saudara. Ya, 2005 kita masuk ke Filipina ini, saudara. Sister Raida, ya. Jadi kita ngobrol di belakang. Saya ingat si Esther juga. Esther ini masih kenal ini Sister Raida. Oh iya ya, salam sama ibu guru gitu, saudara ya. Jadi dulu kita masuk, kita terobos di sini, saudara. Ya, 2004 juga Kamboja kita terobos. Semua itu nggak mudah, tapi saya percaya semua indah pada waktunya. Gereja Tuhan boleh ada, berdiri dan terus. Tapi tentu gereja hadir bukan hanya untuk senang-senang untuk kita. Ingat, gereja kalau hadir bukan hanya untuk supaya kita mengalami hadirat Allah, mengentertain roh kita supaya kita mengalami Tuhan. Tapi ingat, gereja hadir selain kita dipulihkan, diberkati, tapi gereja ini harus menjadi gereja berkat, misi, penginjilan bagi banyak orang, bagi kota ini, bagi bangsa ini. Katakan amin. Iya, Tuhan memberkati kita, saudara. Baik, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan, ya. Mungkin sedikit seperti tadi pagi, tapi saya akan tambahkan yang lain. Saudara, ini visi gereja kita tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan menjadilah pemenang. Gereja kita ini unik, saudara, di Bapak Meniko ini. Ada visi gereja kita ini, visi mungkin sampai Tuhan Yesus datang, yaitu pemulihan Pondok Daud. The restoration of the tabernacle of David. Tujuan dari visi itu apa? Gereja kita ini punya DNA supaya orang-orang yang masuk ke gereja kita ini menjadi orang-orang yang suka masuk atau mengerti bagaimana hadirat Allah itu. Supaya menjadi gereja di mana jemaat itu menjadi jemaat-jemaat yang intim sama Tuhan. Memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Lalu meningkat lagi menjadi jemaat yang apa? Jemaat yang memiliki karakter prajurit, yang gagah perkasa. Jadi jemaat yang hadir ke gereja bukan jemaat yang cengeng-cengeng, ditegur tersinggung gitu, saudara. Ada masalah sedikit mundur, sudah tidak. Gereja ini harus melatih, mempersiapkan setiap jemaat menjadi jemaat yang memiliki karakter prajurit, yang gagah perkasa. Lalu naik lagi, yaitu prajurit yang bagaimana ini? Yang melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Bukan menjadi jemaat yang ikut ke kiri, ke kanan, ikut dunia ini. Bukan, tapi jemaat yang melakukan kehendak Allah pada zaman ini, saudara. Itu visi gereja kita sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Tapi ada visi gereja kita itu tentang mission, saudara. Yaitu Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Ya, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Ya kan? Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Itu lagu ini visi Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Maka gereja kita, gereja yang bermisi, gereja yang menginjil, gereja yang menanam gereja, saudara. Maka gereja kita yang ada di Manila ini jangan kita puas dengan ada yang sekarang. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, saudara. Maka kita harus punya visi, nanam gereja. Oh saudara, mungkin gak seperti kami misionari harus ke kota sana, ke kota sini gitu, saudara. Tetapi saudara yang ada di sini, para pengerja, setidaknya pengerja punya hati membuka kul. Untuk di mana jemaat itu boleh digembalakan. Tapi kalau kita misionari, hamba Tuhan, tanggung jawab kita buka gereja, saudara. Bahkan sekarang gereja Bethel Indonesia, kalau hamba Tuhan itu mau naik jadi pejabat, kalau dia belum buka gereja, tidak boleh jadi pejabat. Standarnya sudah begitu, saudara. Jadi kalau dia belum buka gereja, jangan boleh jadi pendeta PDP, pendeta Pratama, saudara. Standarnya sudah seperti itu, saudara. Dulu semua bisa jadi PDP, ya. Tapi sekarang standarnya udah lebih tinggi lagi, saudara. Karena memang tujuan gereja seperti gereja di bawah kita Pak Niko ini memang bermisi, makanya bermisi, saudara. Gereja kita pun harus bermisi di tempat ini, amin. Ya tentu gak perlu harus sampai mau bermisi ke Amerika. Terlalu jauh, saudara. Yang dekat-dekat aja dulu. Amin. Dekat-dekat aja yang sekitar-sekitar kita ini, saudara. Buka kul, saudara. Amin. Anak muda jangkau anak muda. Wanita jangkau wanita. Ibu-ibu jangkau ibu-ibu. Saudara buka kul. Kulnya itu juga gereja. Amin. Tadinya gak ada kul di daerah utara. Ada kul sekarang nanti. Itu visi, misi, saudara. Tapi juga ada visi gereja kita, visi tahunan. Tahun lalu paradigma yang baru. Amin. Tahun ini visi gereja kita apa? Visi gereja kita adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. The year to raise up, be victorious. Nah, ayatnya ada dua yang untuk menguatkan visi ini, saudara. Yang satu yang pertama ini. Mari kita baca 3, 2, ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah
Hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat berarti itu berbicara gereja, kumpulan orang percaya. Contoh dia mungkin datang ke sini, dia sedang ngomong kepada jemaat BCP ini, saudara, BCP ini, saudara, Bethel Church Filipina ini. Dia bilang begini, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Berarti jemaat ini sedang tertidur ini. Dia lihat ini karena dia rasul, saudara. Rasul itu seperti bapak-bapaknya para gembala-gembala atau gereja-gereja, pemimpin-pemimpin rohani kira-kira. Tapi rasul itu identik sekali dia adalah seorang yang menerobos, berjalan mendahului di depan, membuka ladang-ladang baru untuk pelayanan-pelayanan yang baru. Dia buka, dia bimbing terus sampai jadi. Lalu dia lihat siapa potensi para pemimpin di situ, calon gembala, penatua, lalu didoakan, lalu dia pergi terobos lagi tempat yang baru. Dia temukan orang di situ, bangun jemaat, udah ada pemimpin yang tepat, yang sesuai dengan panggilan Allah, didoakan, tinggalkan saudara. Tetapi walaupun dia buka gereja di mana-mana ditinggalkan, dia sesekali akan berkeliling untuk melihat, mengunjungi jemaat itu, saudara. Nah, waktu dalam kunjungan tentu beberapa jemaat dia lihat mungkin, oh ada yang sedang tertidur nih rohaninya. Ada jemaat ini sudah mulai mati rohaninya. Mungkin dia bilang, lo kamu ini, dulu gereja ini bagus, dulu gereja ini semangat, dulu jemaat ini antusias, dulu jemaat ini punya hati misi, dulu jemaat ini puji-pujiannya luar biasa, dulu jemaat ini rukun, baik, dulu manis, kok sekarang jadi seperti ini? Nah, kira-kira begitu, saudara. Nah, dia amati jemaat ini adalah jemaat yang sedang tertidur. Dan itu pesan visi bagi gereja kita tahun ini. Bukankah pandemi COVID-19 ini, saudara, telah membuat banyak orang tertidur rohaninya? Bahkan beberapa sudah mulai mati secara rohani, saudara. Gak ada minat lagi mau ke gereja, gak ada minat lagi mau ibadah, gak ada minat lagi memuji menyembah Tuhan, saudara. Tapi syukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dia kasih firman kepada kita, bangun, bangkit, saudara. Nah, kenapa? Karena Tuhan bilang begini. Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya pakai langsung ilustrasi. Saudara, lampu ini selalu posisinya di atas kan. Memang ada nggak lampu-lampu di bawah? Ada, di bawah ini ada lampu. Ini ada lampu kan? Tapi kan maaf, ini bukan yang utama, betul nggak? Aksesoris. Betul? Supaya tambah indah, supaya kelihatan wah asik gitu loh, saudara. Tapi yang paling penting kan yang atas kan? Setuju? Kalau yang samping bawah ini mati, saudara, kita terganggu nggak? Enggak kan? Masih nyaman kan kita? Tapi kalau lampu yang di atas mati, terganggu nggak kita? Terganggu. Tuhan bilang kita ini Kristus akan bercahaya. Tuhan mau hidup kita ini jadi terang. Saudara, saya langsung aja ya. Saya nangkap visi ini begini. Tuhan itu, kenapa Tuhan suruh kita bangun dan bangkit? Karena Kristus mau bercahaya. Artinya gini, Tuhan itu mau taruh kita, mau angkat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Tentu hal-hal yang rohani akan dibawa naik sama Tuhan. Tapi bagi saudara yang bekerja, saudara harus tangkap ini. Bahwa Tuhan ingin bawa mempromosi saudara. Kalau saudara punya pekerjaan bisnis, Tuhan mau angkat naik omset penghasilan berkat-berkat saudara. Boleh menangkap ini? Iya. Karena bukan kita serakah, bukan kita tamak. Tapi karena memang itulah yang Tuhan mau bagi kita. Karena dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Aku menetapkan kamu menjadi kepala bukan menjadi ekor, naik dan tidak tuh. Berarti Tuhan mau hidup kita ini akan dinaikkan sama Tuhan. Levelnya. Lampu ini kalau mati kita biarkan enggak? Enggak, kita turun. Kadang-kadang anak Tuhan ini kadang-kadang enggak sadar dia. Kok tiba-tiba dia jadi turun dia? Tadinya dia enggak, tapi diturun dia, saudara. Dia enggak sadar kalau dia udah enggak bercahaya lagi. Kalau dia enggak sudah jadi orang Kristen yang terang benderang lagi. Dia sudah menjadi Kristen redup. Redup aja kita akan turunkan ini. Lampu ini, betul? Kita akan ganti dengan yang baru. Jangan sampai hidup kita, kalau kita hidup kita sebagai orang Kristen redup, mati.
Tuhan akan turunkan. Tiba-tiba berkatnya turun, penghasilannya turun, tanggung jawabnya turun, kepercayaannya turun. Diganti sama orang yang kelihatan betul-betul orang yang bagus gitu saudara. Boleh menangkap ini? Ya tahun ini. Kenapa Tuhan suruh kita bangun, bangkit. Supaya Tuhan mau bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Next. Ya. Lalu ayat yang berikutnya untuk menopang visi ini saudara. Yang Tuhan kasih ini. Menguatkan kita. Mari kita baca ini 3-2 ya. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaran kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Berarti Tuhan mau pakai kita untuk nama Tuhan itu ditinggikan. Amin. Bukan berarti saudara harus jadi pendeta, jadi misionari. Tapi dimanapun saudara berada. Lewat hidup saudara, nama Tuhan itu ditinggikan. Nama Tuhan itu dimuliakan. Nama Tuhan itu semakin dihormati saudara. Bukan nama Tuhan dicaci maki gara-gara hidup kita saudara. Tapi nama Tuhan lewat hidup kita, orang itu, nama Tuhan itu makin harum, makin famous, makin dimuliakan. Tapi bukan nama Tuhan makin dihujat gara-gara hidup kita saudara. Artinya sudah mau dipakai Tuhan. Di mana-mana. Kalau di mana-mana ini saya menerjemahkan 2 hal. Satu berbicara teritorial. Tuhan bisa pakai kita di desa, di kota, di kampung, di mana saja saudara. Saya ngomong kepada diri saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan kamu pakai saya di bintang 5 pelayanan, oke. Di bawah bintang juga oke Tuhan. Nangkap maksudnya? Saya ingat waktu saya masih mimpin pujian bolak-balik saudara dari Malaysia ke Singapura saudara. Karena saya tinggal di Johor ditempatkan jadi gembala supaya saya bisa bolak-balik 2 kali sebulan saya masuk Singapura. Kalau saya mimpin pujian berangkat dari Johor jam 5 pagi. Bis pertama masuk saudara. Habis itu saya pulang lagi ke Johor. Melayani lagi saudara. Bayangkan saudara. Dari jam 8 sampai jam 1 siang saudara. Saya melayani mimpin pujian di hotel bintang 5 saudara. Bagus kerennya. Saya di toilet itu tidur pun bisa, saking bagusnya lantainya saudara. Harum gitu saudara. Tapi waktu saya masuk ke ladang misi, bukan di bintang 5 saya pelayanan, di bawah bintang saudaraku. Karena apa? Jemaahnya ada yang kerja kelapa sawit, ada yang kerja di peternakan babi saudara. Bayangkan dari tempat harum-harum saudara. 8 pagi ke jam 1 siang harum, wangi. Jemaahnya necis, bersih, mengkilat semua jemaat itu saudara. Ya, sampai masuk ke ladang misi, saudara. Oh Tuhan baunya, tolong gitu saudara. Dulu nggak ada zaman pakai masker saudara. Tapi kalau dia dekat, darah Yesus, haleluya gitu saudara. Baunya saudara. Tapi saya bilang saya disiplinkan diri saya. Siap Tuhan, mau pakai saya di bintang 5 di tempat oke Tuhan. Di bawah bintang juga oke Tuhan. Supaya ada keseimbangan. Karena terlalu enak. Betul? Tapi jangan pula tak enak terus gitu saudara. Kepahitan kita sama Tuhan gitu saudara. Ya harus seimbang gitu saudara. Jangan kayak lagu-lagu lama loh, biar miskin di bumi, kaya di surga. Ya gak mau saya saudara. Ya kan? Tapi ada enaknya, tapi juga gak apa-apa. Supaya kita bisa dipakai Tuhan jadi berkat di mana-mana. Tapi juga selain di mana-mana bicara teritorial saudara. Tapi juga di mana-mana ini berbicara tentang kelompok orang. Itu tadi, dari orang yang, rapi, necis, profesional, pengutama, tiba-tiba melayani orang yang hidupnya, aduh Tuhan. Tapi kita harus mau dong, betul? Jadi berkat. Amin. Apalagi kalau untuk jiwa-jiwa, jangan usah pilih-pilih saudara. Amin. Itu yang Tuhan kasih kita layani. Amin. Nangkap ya? Bapak Ibu saudara? Ya, jadi Tuhan mau pakai kita di mana-mana. Nah, bagaimana kita bisa mengalami ini saudara? Kita hanya bisa harus bangkit dan menjadi pemenang saudara. Nah ciri-ciri orang yang bangkit adalah 1, orang itu harus memperhatikan ibadahnya. Roma pasal 12 ayat 1. Mari kita baca ayat ini 3-2 ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang teman-teman yang ada di BCP ini saudara. Saya tahu saudara kerja capek saudara. Kerja pagi ke malam, malam ke pagi saudara. Tapi saya mau katakan sore hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Ya, kita nggak hadir di sini. Saudara jangan berpikir cuma cari duit, cari peso, US dollar dan lain-lain. Saudara harus berpikir, perhatikan ibadahmu. Amin. Perhatikan ibadahmu. Paulus mengingatkan Timotius supaya jemaat itu mengejar ibadah.
Saudara harus kejar ibadah. Gak bisa pagi datang sore. Gak bisa hari Minggu kejar cool. Saudara yang harus melatih, mendisiplin diri saudara untuk mengejar ibadah. Katakan amin. Iya. Jangan bilang, aku bisa ibadah di rumah Pak sendiri dengan Tuhan langsung saya. Halo saudara. Doa pribadi gak gampang saudara. Amin. Baru 5 menit, tidur saudara. Lebih enak kita ibadah kumpul rame-rame. Betul? Ada tim yang memotivasi kita untuk memuji Tuhan. Amin. Ada orang lain yang menyemangati kita. Ada orang lain bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Oleh karena itu saudara, yang ciri-ciri gereja yang bangkit dan jadi pemenang adalah dia pasti memulihkan ibadahnya. Amin. Jemaat BCP ini. Teman-teman anak-anak muda. Ya, yang saya tahu mungkin sibuk dunia kerja, sibuk dengan teman-teman, pergaulannya. Tapi jangan sampai saudara kehilangan prioritas beribadah. Amin. Perhatikan ibadah saudara. Cek, gak usah lihat orang lain. Gak usah kepo kita ngurusin ibadah orang. Dia belum gereja, dia gak usah. Kita perhatikan diri kita saja. Udah betul gak kita ibadah? Udah setia gak kita ibadah? Udah sungguh-sungguh gak kita beribadah saudara? Disiplin gak kita ibadah saudara? Amin. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pastor Robert dan juga Darius saudara. Pilih. Jemaat mana tahu ada yang gak bisa hari Minggu. Bisanya tengah minggu. Gak apa-apa. Gereja memfasilitasi. Betul? Gereja memberikan ruang dan waktu. Mungkin ada jemaat itu gak bisa. Dia kerja ini. Oke, kita ngerti di perantauan. Ya. Contoh saya buka di Ciretum sama di Sihanoukville. Beda. Ada yang bisanya sore aja. Hari ini sore. Minggu depan dia pagi saudara. Ibadahnya bukan jam 6 seperti kita. Baktiannya jam 9 malam saudara. Jam 9 saudara. Selesai jam 11. Oh Tuhan tolong. Jam 11 itu berat loh saudara. Tapi itulah jemaat. Yang penting kita siapin. Datang. Gitu saudara. Harus ibadah. Amin. Kenapa kita harus ibadah? Karena di sorga nanti kerja kita hanya ibadah. Nah kalau saudara nggak biasakan ibadah di bumi, macam mana saudara? Masuk sorga saudara bingung. Apa ini? Betul? Di sorga saudara nggak perlu uang. Di bumi aja kita. Tapi jangan lupa, kita kan kembali ke sorga. Dan itu harus dibiasakan selama kita ada di bumi ini. Katakan amin. Biasakan, disiplin saudara. Apalagi sekarang pandemi sudah turun saudara. Boleh katakan sudah lagi tidak ada pemberlakuan pembatasan untuk kumpul rame-rame saudara. Sudah bebas sekarang. Tidak ada lagi online. Hampir jarang betul. Saya di Kuala Lumpur saya sudah bilang tidak ada lagi doa pengerja online. Semua onsite. Ada yang nggak bisa ikut. Karena sekarang sudah banyak alasan, masih ada alasan, banyak orang alasan kan baru batuk 1 kali udah bilang demam. Aduh batuk. Pastor aku gak bisa datang, batuk. Bukan jemaat inilah amin ya haleluya. Oke. Ya, baru pening-pening sedikit, capek-capek sedikit. Halo, ngilu-ngilu gitu saudara. Ini kayaknya ada tanda saya takut nanti saya menularkan. Menularkan apa saudara? Kadang-kadang terlalu sok-sokan gitu saudara. Padahal nanti aduh gak bisa ibadah. Tonton nongkrong makan di sana gitu saudara. Ya, betul ini saudara. Amin. Ibadahlah onsite. Karena di sorga gak ada online. Jangan saudara minta nanti di sorga, aku mau YouTube. Ibadah online gak ada saudara. Live streaming gak ada di situ. Kita di sorga ibadahnya itu adalah onsite bersama-sama. Biasakan. Amin. Apalagi anak-anak muda. Ayo biasakan ibadah saudara. Haleluya. Nah yang kedua. Ciri-ciri orang yang bangkit dan jadi pemenang adalah gaya hidupnya suka memuji menyembah Tuhan. Saya ulang saja saudara. Berbicara orang-orang yang bangkit. Gaya hidup doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga saudara. Ini yang saya mau tekankan kepada saudara. Apalagi kita yang merantau ini. Saya tahu saudara perlu uang. Tapi jangan cinta uang. Amin. Jangan cinta uang. Saya waktu kerja. Saya tahu kalau hari Minggu itu 4 kali lipat gaji saya. 2 sampai 4 kali lipat. Kalau hari Minggu saya kerja. Tapi saya tahu saya bisa memilih untuk tidak kerja. Saya sacrifice untuk saya melayani Tuhan. Ini istri saya tanya.
Saking dia lihat saya habis-habisan melayani Tuhan, saya masih kerja. Tapi saya sudah kayak full time. Sampai istri saya bilang, kau angkat aja lemari baju, kau pindah aja kau di gereja. Kayak gitu, saudara. Udah kayak gitu dia. Karena saya betul-betul melayani Tuhan. Jadi waktu saya jadi full time melayani sana sini, itu gak capek. Bagi saya oke. Karena saya sudah biasakan dari waktu saya masih kerja. Saya bilang, hari Minggu saya kerja, itu bisa 2 kali sampai 4 kali lipat gaji saya. Lah enak dong saudara, betul gak? Kerja 1 hari tapi bayarnya 4 kali lipat. Seperti 4 hari kerja saudara. Teman-teman, memang saudara perlu uang. Saudara kerja di sini supaya bisa membekali hidup saudara, menjadi berkat buat orang tua, buat istri, buat anak-anak, buat masa depan adik-adik yang mungkin perlu disupport, atau saudara pengen nabung supaya nanti punya modal beli, atau saudara mau bangun usaha, atau saudara mau ini dan itu. Tapi saya mau ingatkan, jangan cinta uang. Amin. Cintalah, biarlah uang yang, saya tiba-tiba begini, jangan cinta uang, biarlah uang itu yang cinta sama kita. Pernah gak kita berbegitu? Orang kalau jatuh cinta saudara, kita kejar gak dia? Coba yang cowok-cowok. Tapi kalau cowok-cowok penakut ya lah, aduh ya. Kalau cowok-cowok yang pernah dimana dikejar ceweknya itu kemana? Pokoknya wah sana sih dikejar. Kalian kejar gak? Kok malu-malu nih yang masih single-single? Hah? Atau cewek yang sibuk? Jangan. Jangan saudara cewek-cewek. Ya. Biar cowok itu sibuk dia ngejar kalian gitu loh. Amin. Habis gimana Pak? Udah saya kasih kode-kode Pak, gak kejar-kejar dia Pak. Gitu. Perhatikan, kalau kamu cowok jatuh cinta, kalian kejar gak tuh cewek? Betul gak? Kalian kejar. Atau kalian suka sesuatu barang atau apa, dimanapun saudara akan kejar sampai dapat barang itu. Betul gak? Betul? Boleh gak kita ubah, kita balik? Biarkan uang itu, berkat itu jatuh cinta sama kita saudara. Amin. Kok kayaknya malu-malu kalian kalau dapat soal uang ini. Hah? Bisa nggak saudara? Kita ubah kan, ya kan? Biar uang itu yang jatuh cinta sama kita, bukan kita. Uang kita perlu saudara. Tapi buatlah terbalik, uang itu yang jatuh cinta sama, biar dia sibuk kejar-kejar kita. Amin. Saudara, teman-teman yang kerja, kasih waktu ibadah. Jangan cuma cari uang. Amin. Kasih waktu melayani Tuhan, itu saya bilang tadi. Saya waktu kerja, ini istri saya. Kita gak full time, tapi jam 4 pagi udah di gereja kami saudara. Saya naik motor saudara sama, wah pagi-pagi saudara. Jam 4 berangkat dari rumah, harus doa pagi jam 5. Gak boleh mimpin pujian kalau gak doa pagi jam 5 saudara. Udah doa pagi kita pulang lagi mimpin doanya saudara. Kita gak full time. Gereja gak gaji kita. Seharian di gereja, maka sampai istri saya bilang, kau angkat aja lah baju kau ketinggal di gereja. Udah kayak full time, bukan kau full time, tapi kau kayak full time kamu. Kan gitu. Nah, karena memang kita mau melayani Tuhan, kita mengerti. Karena hidup ini sudah diselamatkan. Betul? Kita mau cinta Tuhan. Nah, apa indikasi, apa ciri-ciri orang-orang yang cinta Tuhan itu bukan cinta uang satu. Ayo, saudara cek diri masing-masing lah ya. Saudara ukur lah. Setia nggak saudara persepuluhan? Atau sekarang persepuluhan, minggu depan persepuluhan, 10 bulan nggak persepuluhan gitu saudara. Atau lompat-lompat. Saudara cek. Taat nggak persembahan sulung? Ini nggak gampang loh. Saya nggak malu khotbah ini sama jemaat. Dan saya tidak pernah minta pendeta lain untuk mengkhotbahkan soal-soal uang ke pendeta yang berkhotbah. Nggak pernah. Kalau saya pernah, beberapa kali orang, tolonglah titip khotbahkan ini. Saya nggak pernah. Saya yang khotbahkan sendiri. Taat persembahan sulung. Berani menabur. Keempat, murah hati dalam memberi. Orang yang cinta Tuhan itu bukan cinta uang, maka dia ini akan aman. Dia aman. Kok kayaknya agak melotot saudara sama saya. Anybody home? Ada orang di ruangan ini? Amin. Atau saya beri salah datang saya hari ini. Oke, baik. Nah, saya akan lanjut sedikit lagi saudara. Orang yang bangkit jadi pemenang, maka saudara begini.
Hari-hari ini perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Itu saya bilang tadi, mari periksa diri kita. Adakah kita sedang ada dalam tracknya Tuhan, jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan. Ya, sorry. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang suka buat dosa. Atau orang bebal itu dia dibilangin, kok enggak betul ini tuh masih lagi diulang-ulang. Ya, jangan. Sudah. Ya. Kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau saudara sekarang kerja di sini, gajinya berapa? Lebih besar daripada Indonesia. Gunakan kesempatan itu. Tidak ada, kadang-kadang kesempatan kedua belum tentu datang. Ya, kalau dia hamba Tuhan, gunakan kesempatan kamu sedang dipakai Tuhan ini dengan baik. Dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, dikasih akses, dikasih apa. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan. Pergunakan waktu yang ada. Kalau ada dikasih Tuhan kesempatan untuk kita beribadah, Tuhan kasih kesempatan untuk merubah hidup, mari kita gunakan itu. Amin. Gunakan, jangan disia-siakan. Tebus, berbicara tentang bayar harga, tapi saya lebih suka di sini. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, apapun itu, saudara. Apalagi kalau kesempatan Tuhan ingatkan, ini perlu kau ubah dalam hidupmu. Perlu kau bertobat, perlu kau merubah hidupmu. Gunakan kesempatan itu, saudara. Jangan sia-siakan waktu, saudara. Belum tentu ada kesempatan kedua, saudara. Sebagai gereja umat Tuhan yang bangkit, dikatakan janganlah kamu bodoh. Bodoh ini bukan karena nggak punya sekolah secara formal. Tapi ternyata kata bodoh di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jangan bodoh tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Hari-hari ini jangan sembarangan ambil keputusan. Artinya gereja Tuhan, anak Tuhan yang bangkit jadi pemenang adalah orang yang tidak melangkah dengan hawa nafsu, dengan emosi. Mengambil keputusan bukan karena emosi, karena perasaan, tetapi karena Tuhan yang tuntun hidupnya, saudara. Saya nggak nyesal jadi hamba Tuhan. Saya ingat tahun 2003, saya bergumul, saya puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Untuk cari kehendak Tuhan. Tuhan, saya mau tinggalkan kota ini, saya mau tinggalkan pelayanan ini. Sekarang ini mau bergabung komisi bangsa-bangsa. Saya ngomong dulu kepada pemimpin sebelumnya, saya ngomong pada Pak Irwan, gitu saudara. Saya doa pada waktu itu. Tarik. Tuhan, saya maju apa enggak? Saya melangkah untuk sepenuhnya sama Tuhan atau bagaimana? Orang yang dimaksud bodoh ini artinya orang yang tidak tanya Tuhan waktu dia ambil keputusan. Amin. Apalagi soal bicara pasangan hidup. Jangan cuma modal jatuh cinta, saudara. Amin. Jangan cuma modal, wah dia ganteng pak, hidungnya mancung. Pinocchio juga panjang hidungnya. Wah bulunya dadanya berbulu. Gorila pun berbulu kan gitu, saudara. Amin. Jangan kita salah pilih, saudara. Tanya Tuhan. Baik-baik. Yang mengerti katakan amin. Gereja Tuhan yang bangkit jadi pemenang adalah gereja yang penuh Roh Kudus. Bukan mabuk oleh anggur. Mabuk. Kadang-kadang orang mabuk kerja. Udah gak pikirin yang lain lagi. Kerja. Uang. Mabuk dengan itu, saudara. Saudara pernah mabuk gak? Aku pernah mabuk. Pernah nakal. Remaja nakal saya, saudara. Mabuk saya, saudara. Sampai orang gendong saya, saudara. Orang mabuk itu gak bisa lagi ngomong ngelantur, saudara. Diri aja kacau, saudara. Jatuh. Saya pernah, saudara. Dulu belum lahir baru lah, saudara ya. Jangan mabuk oleh anggur. Kadang-kadang banyak orang mabuk pekerjaan. Mabuk hobi, saudara. Mabuk pelayanan. Mabuk aktivitas, saudara. Tapi Tuhan mau, saudara. Gereja yang bangkit adalah gereja yang bukan mabuk oleh
hal-hal yang duniawi, tapi mabuk oleh karena Roh Kudus memenuhi dia. Ya, yang terakhir, saudara. Gereja yang bangkit adalah, ini saya pakai kata-kata di sini, paling bagus. Gereja yang bangkit adalah mulutnya itu selalu keluarkan kata-kata yang baik. Amin. Kalender Yahudi kan tahun Pegimel berbicara tentang mulut, saudara. Gereja yang bangkit adalah gereja yang menjaga perkataannya. Maka saya bilang kalau tahun ini adalah tahun dunia memprediksi nggak baik, perkatakanlah tahun ini adalah tahun yang baik. Katakan amin. Kepada situasimu yang sulit kau harus perkatakan, situasi yang sulit kau akan berubah menjadi sesuatu yang baik. Oke, jaga perkataan kita, saudara. Bukan di sini, bukan berarti gini, membicarakan, hendaklah saudara banyak membicarakan Tuhan. Bukan setiap kali kita ngobrol, kita ngomong sama teman kita, kitab Kejadian sampai Wahyu kita bahas terus gitu, saudara. Ya penting juga lah orang berbicara sama kita, saudara, betul. Tapi setiap yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menginspirasi, perkataan yang dipimpin Roh Kudus, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Katakan amin. Iya, saudara. Itu ciri gereja yang bangkit, bukan mulutnya ngomongin orang kotor, jahat, fitnah, hoax dan lain-lain. Jangan sampai itu, saudara. Itu ciri gereja yang bangkit, saudara. Meskipun teman-teman di sekitar kita ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, ngomongnya negatif, ngomongnya nggak bagus, tapi gereja yang bangkit dan jadi pemenang, mulutnya tetap berlawanan arah dengan dunia yang ada di sekitarnya. Dia harus ngomong sesuatu yang baik, yang positif. Amin. Karena kita tinggal di dunia, memang betul. Saya ingat saya masih kerja, teman saya itu kalau ngomong tuh jorok-jorok sampai porno-porno macam-macam, saudara. Tapi setiap kali dia ngomong gitu saya gak terpancing, saya diam aja. Apa ya si Winson ini? Apa ya Winson ini? Gak ngikut saya. Saya gak ikut gitu, enggak. Ciri gereja yang bangkit adalah gereja yang penuh. Jemaat yang bangkit dan jadi pemenang adalah yang senantiasa banyak ucap syukur. Amin. Ya, tapi saya tutup di sini. Ciri gereja yang bangkit adalah, mari kita baca ini menurut firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Mari kita baca 3:2 ya. Hendaklah saudara selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hormatilah, apa saudara yang kuning? Hormatilah. Kristus gak kelihatan. Oke? Yesus gak kelihatan. Cuma hampiri dengan iman. Tapi kalau saudara berkata, aku menghormati Kristus, aku meninggikan Kristus, aku melayani Kristus. Dari mana buktinya? Kalau saudara dan saya saling melayani. Biarlah jemaat BCP ini menjadi jemaat yang orang bisa lihat. Oh, jemaatnya saling melayani. Amin. Jadi walaupun tiba-tiba saudara, pastor saudara gak sempat melayani saudara. Saudara gak perlu tersinggung. Gak perlu sakit hati. Amin. Saudara gak perlu kecewa. Karena memang cara kita menghormati Tuhan adalah kalau kita mau saling melayani. Waktu kita saling melayani, pasti tidak ada pertengkaran. Tidak ada persaingan. Betul? Karena kita saling melayani, saudara. Tapi saling melayani juga yang terakhir. Kalau saudara punya talenta, punya karunia, punya skill-skill, walaupun biasa, persembahkanlah untuk melayani Tuhan. Amin. Gak semua harus jadi WL singer, saudara. Tapi terlalu banyak yang diperlukan di ladang Tuhan ini untuk kita melayani. Amin. Bilang sama Gemah. Mungkin saudara, tapi pastor saya melayani. Contoh, ada jemaat kami. Saya ngomong begini melayani. Pastor saya nggak bisa apa, saya nggak ngerti. Ya nggak apa-apa. Tapi kira-kira apa yang kamu mampu? Pastor saya cuma bisa. Apa yang gereja ini perlu dibersihkan, diperbaiki, apa semua. Saya siap pastor. Go ahead. Pintu rusak. Betul? Ada yang bocor. Kan nggak tiap hari harus melayani begitu. Tetapi dia bisa melayani.
Mungkin saudara berkata, pastor saya nggak bisa tiap minggu, saya hanya bisa sekali 2 bulan. Bilang, saya siap di minggu sekian saya bisa melayani. Apa pastor yang bisa saya lakukan untuk gereja ini? Kebersihan kah? Edit apa? Video kah atau apa? Atau main musik atau apa saja yang bisa. Sampaikan. Amin. Atau saudara diberkati, pastor saya nggak bisa kalau melayani seperti itu. Tapi saya punya berkat. Gereja ini butuh apa? Aku punya berkat di sini. Boleh nggak? Inilah pelayananku kepada Tuhan. Berkat ini. Amin. Iya saudara. Kok aminnya gak berat bagian uang ini saudara? Talenta, tenaga, karunia saudara. Atau saudara punya jemaat-jemaat yang kita gembalakan juga. Mereka gak bisa bapak-bapak ini ngomong. Tapi dia punya mobil. Ada cabang kita saudara, keluarga-keluarga itu saudara, jemput jiwa-jiwa pakai mobil mereka, bensin dari mereka semua, tidak ada gereja keluarkan duit. Karena gak ngerti bagaimana cara melayani, karena mereka gak punya talenta, main musik lah, khotbah apa. Tapi bilang, pastor kami, mobil kami ada jiwa-jiwa di sana, jadi koordinasi, jemput jiwa-jiwa di sana saudara. Oke? Enggak. Atau saudara punya motor misalnya, satu orang gak apa-apa, tapi itu juga bagian dari pelayanan. Keren gak gereja kita kalau seperti itu? Keren saudara. Kalau jemaat punya spirit saling melayani. Amin. Lengkapi gereja kita. Saudara punya kemampuan teknologi. Mungkin cuma bisa sekali 3 bulan, sekali 2 bulan. Layani gitu saudara. Iya. Itulah ciri gereja yang bangkit dan jadi pemenang. Gak sibuk dengan dirinya sendiri. Gereja yang bangkit jadi menang. Tidak lagi menjadi jemaat yang egois, self-center terus dirinya terus. Saudara. Tetapi memikirkan orang lain. Saudara. Amin. Gunakan waktu saudara. Ngomong, saya pikir Bapak Gembala pasti senang. Betul? Pastor, saya bisanya begini. Saya begitu saudara. Ada yang cuma bilang, pastor aku gak bisa apa-apa. Tapi aku akan bawa kue-kue gitu saudara. Oh pasti gereja bersuka cita balik kue-kue gitu saudara. Bahagia semua pulang dari gereja, amin. Aman. Di bumi aman, di sorga itu saudara. Ada yang kayak gitu saudara. Buat makanan saudara. Karena dia senang. Ayolah. Itulah ciri gereja yang bangkit. Hormatilah Kristus. Saling melayani. Dengan menggunakan karunia talenta saudara. Biarlah gereja kita ini gak kekurangan orang-orang untuk melayani. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Tuhan memberkati kita bangkit berdiri. Bapa bersyukur buat hari ini. Hambamu selesai terbatas dalam penyampaian, tapi roh Tuhan tidak terbatas. Ora la basya karala bata karala. Kira la